belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Ulil. Adik-adik, shalom semua. Ketemu lagi dengan Kak Kristin dan teman Kak Kristin yang namanya Ulil nih. Ulil, kamu jangan ngunyah-ngunyah terus ya, ada adik-adik ini. Kita mau mulai ibadah. Aku tuh demen banget makan. Nyam 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 nyam. Kita mau ibadah, Ulil. Kamu jangan makan terus. Kan kita kemarin baru belajar namanya pengendalian diri ya, gak adik-adik? Kita harus mengendalikan diri kita. Kak, aku tuh laporan orangnya. Ya ampun Ulil. Adik-adik jangan dicontoh ya si Ulil ini ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau sudah belajar firman Tuhan, kita harus belajar bertumbuh dan membuktikan sama Tuhan kita mau menjadi lebih baik. Kalau Ulil, kamu harus belajar berhenti ngunyah, berhenti makan, mengendalikan diri kamu. Oh, gitu ya? Iya dong. Ya adik-adik kita juga mau ya bertumbuh sama-sama ke tahap selanjutnya demi Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah sebentar kita mau mulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita berdoa dulu nih, hampir lupa. Yuk kita mau sama-sama berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah. Tuhan, pada hari ini kami mau belajar Tuhan, melakukan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, selangkah lebih baik Tuhan, demi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. It's a beautiful day, I wanna celebrate, I wanna tell everyone, I just can't wait. He is my friend, he is so great, he can do anything, I just can't wait.
ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wih, ternyata kupu-kupu, gajah, dan ikan juga memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus lebih semangat ya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan kita bahwa Dia begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dengan tulus kita nyanyikan sebuah pujian ini. Kita mau katakan, Engkau mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Segala pencobaan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa sungguh baik adik-adik. Mari sama-sama kita mau bersyukur datang ke hadirat-Nya. Kita menyanyikan lagu pujian ini dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh Mana nih kupu-kupunya? Dari tadi nggak ada.
Shalom adik-adik. Yes. Hari ini adik-adik Kak Dirman coba cari kupu-kupu. Nggak dapet loh adik-adik. Ternyata susah juga ya cari kupu-kupu ya. Oh ya, hari ini Kak Dirman mau cerita sesuatu yang ada kaitannya seperti kupu-kupu adik-adik. Adik-adik tahu ya, kupu-kupu itu berasal dari sebuah telur. Wah ya, dari sebuah telur lalu dia menjadi ulat. Wah, setelah dia jadi ulat, dia mulai jadi kepompong. Setelah jadi kepompong, betul, dia keluar jadi kupu-kupu. Keren banget ya adik-adik. Oke, Kak Dirman taruh dulu ini ya. Nah, kupu-kupunya belum dapat juga nih, padahal di taman yang bagus begini. Oke. Nah, adik-adik ya, kupu-kupu itu berubah ya, sekali lagi ya, dari telur jadi ulat, lalu dia jadi kepompong, dan wow, akhirnya jadi kupu-kupu yang indah, yang jauh lebih bermanfaat daripada sekedar telur. Ya, nah adik-adik kasih Tuhan, hari ini juga ada seseorang yang luar biasa. Dia berubah sejak dia kecil sampai dia besar adik-adik. Dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Dia melakukan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 adik-adik. Yang berbunyi begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah itu adik-adik, Tuhan Yesus itu mau kita ya berubah dari hari ini, besok semakin baik, menjadi semakin baik. Nah adik-adik, kan ini juga adik-adik lagi naik-naikkan kelas nih ya, yang tadi dari nursery jadi ke toddler, dari toddler jadi ke primary, dari primary jadi ke kelas Rock 56. Wow, keren banget. Adik-adik juga berarti berubah. Tempatnya yang tadinya sudah biasa, kali ini berubah. Ketemu kakak-kakak yang berbeda lagi, berubah. Tapi kalau nggak mau berubah gimana Kak? Nih adik-adik kayak kupu-kupu nih, kalau dia nggak mau berubah, wah, dia bisa mati. Kalau mati, nggak berguna adik-adik. Begitu juga dengan kita. Kita nggak bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus itu adik-adik mau menjadikan adik-adik orang-orang dahsyat. Orang-orang yang luar biasa adik-adik ya. Jadi seperti seseorang ini adik-adik, dia kecil tapi dia taat loh, nurut sama papa mamanya, khususnya sama papanya. Dia punya tugas ngapain adik-adik? Menjaga hewan peliharaannya, yaitu kambing dan domba. Dia lakukan dengan setia adik-adik. Wow, benar adik-adik ya. Terus yes, namanya Daud. Daud ini nurut sekali adik-adik ya, taat. Nah lalu gini adik-adik ya, waktu Daud melakukan tugasnya, ya sambil dia menjaga kambing dombanya, dia bermain. Ya sama seperti adik-adik, dia suka bermain juga, namanya juga anak kecil, dia suka bermain. Tapi adik-adik yang membedakan Daud ini waktu dia bermain. Contoh, waktu dia bermain alih-alih, dia nggak sekedar bermain, tapi dia sekalian berlatih adik-adik. Makanya nggak heran adik-adik, dia akhirnya mahir. Ya, dia jago banget memainkan alih-alihnya ya, untuk bahkan wah Kak Dirman percaya di waktu itu sambil main Daud juga fitness. Wow, fitness sampai dia punya otot. Keren banget tadi, kuat gitu ya, sampai kita tahu ya Daud ya, dia berubah dari anak kecil yang biasa-biasa saja. Akhirnya dia, karena dia sering latihan, dia punya badan yang luar biasa kuat. Bahkan firman Tuhan juga catat adik-adik, Daud pernah mengalahkan singa dan beruang. Wow, anak muda bisa mengalahkan singa dan beruang. Kak Dirman aja belum tentu bisa loh adik-adik. Walaupun mungkin udah lebih gede dari Daud ya, tapi Daud hebat itu ternyata. Dia kalau main nggak sekedar main adik-adik, tapi dia ngapain? Sambil berlatih main alih-alihnya, berlatih apa lagi? Dia berlatih main musik, dia berlatih main kecapi. Jadi sambil bermain, dia melatih adik-adik dirinya untuk
Wah, naik tingkat menjadi yang luar biasa. Maka tidak heran adik-adik sampai suatu ketika waktu bangsa Israel gak ada yang berani ngelawan Goliat adik-adik. Siapa yang berani? Nah benar, Daud yang berani karena dia udah yakin. Karena dia tahu, dia berani bukan asal aku berani, bukan. Tapi dia tahu karena dia sudah berlatih sejak dia kecil adik-adik. Terus bertumbuh, terus mulai berubah. Kalau dia harus berubah, ya dia berubah. Nggak jadi anak yang manja. Ya, kalau disuruh papa mamanya juga taat. Suruh naik kelas, ya naik kelas. Begitu juga adik-adik ya. Jadi yang nanti di kelas toddler nih, yang naik ke primary, naik ke kelas primary. Jangan, nggak mau, aku masih mau di kelas primary aja kayak anak kecil. Kayak gitu. Nanti nggak gede-gede, nggak besar-besar, akhirnya nggak bertumbuh. Nanti kalau Tuhan mau pakai secara luar biasa gimana? Tapi nanti aku gimana ya kak, di kelas yang baru aku bingung. Nggak apa-apa, ada kakak-kakaknya juga yang luar biasa di kelas yang baru. Pasti adik-adik nanti, wah sudah naik kelas pasti Kak Dirman sangat percaya adik-adik nggak mau turun lagi ke kelas sebelumnya. Karena pasti di kelas berikutnya jauh lebih seru ya adik-adik. Terus misalkan begini, oh tapi aku harus ditemenin mama. Ya kemarin ditemenin mama atau papa ya waktu ibadah di kelas kecil. Tapi sekarang belajar adik-adik. Ya seperti Daud loh. Dia waktu dia pelihara kambing dombanya itu nggak ditemenin papanya. Dia sendirian, dia berusaha berani. Nah ya begitu juga buat papa mama ya. Izinkan adik-adik kita belajar mandiri, jangan ditemenin lagi. Keren ya. Kak Dirman percaya adik-adik akan bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Oh, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tidak heran adik-adik ya, kita tahu akhirnya apa? Daud setelah dia sering berlatih, dia terus bertumbuh, dia terus berubah. Dari anak manja jadi nggak manja, dari anak yang tadinya mungkin takut sendirian akhirnya jadi berani, bahkan singa dan beruang pun dia lawan. Wow. Dan kita tahu akhirnya apa? Dia juga harus melawan seseorang yang tubuhnya jauh lebih besar dari dia, yang namanya Goliat ya. Goliat kalah. Kenapa? Karena Daud sudah berubah jadi luar biasa. Dari anak kecil, kalau kupu-kupu itu dari telur yang biasa-biasa saja, wah jadi kupu-kupu yang indah, jadi bermanfaat lebih lagi. Daud juga begitu adik-adik, dia bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, sampai akhirnya kita tahu sama-sama Daud menjadi seorang raja. Wow, dari anak kecil yang biasa-biasa saja jadi seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan, sangat mengasihi bangsa Israel, dan dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia menjadi orang luar biasa. Keren ya adik-adik. Yuk adik-adik sama-sama ya, kita mulai hari ini berubah ya. Berubah bukan jadi lebih tidak baik, tapi menjadi jauh lebih baik sesuai dengan rencana Tuhan. Keren adik-adik. Ayo kita berubah. Wah, lihat adik-adik, siapa ini? Kamu Ulil kan? Iya dong Kak Kristi. Kamu udah berubah jadi cantik banget, kok bisa sih? Udah dong Kak, ternyata bener banget kata Kak Kristin. Aku tuh harus berubah biar aku bisa menjadi berkat buat yang lain, buat tanaman, tumbuhan, bunga-bunga, dan semua yang di sekeliling aku Kak Kristin. Wah, Ulil udah jadi berkat buat sekitarnya. Perubahannya ini berdampak baik untuk lingkungannya adik-adik. Tapi bukan cuma kamu doang nih Ulil yang harus berubah. Oh iya betul Kak, semua adik-adik juga udah harus berubah. Betul banget, bentar lagi adik-adik soalnya naik jenjang. Dan kita mau berubah menyebarkan berkat buat sekitar kita. Betul. Nah adik-adik, di akhir kata ini Kak Kristin dan Ulil mau mengucapkan selamat buat kalian semua yang udah melakukan terbaik nih selama di jenjang saat ini. Dan Kak Kristin percaya dan Ulil juga percaya nih, banget, kalian akan melakukan yang lebih baik lagi di jenjang berikutnya. Kalian akan menyebarkan berkat buat sekitar kalian dan menyenangkan hati Tuhan. Yeay. Nah, kalau gitu kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mau akhiri ibadah ini. Silakan Ulil, kamu berdoa. Oke.
Yuk adik-adik semuanya lipat tangan ya, tutup matanya, ikutin Kak Ulil berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Kami sudah berubah untuk menjadi lebih baik dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan pimpinlah kami biar kami dapat selalu menjadi yang lebih lagi yang terbaik Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami semua dalam sehari-hari kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus Bye. memberkati.